buat makan siang. Cakep. Bikin Troopers mari bersenang-senang karena Beletron era optimis menang. Ya. Serem banget. Ini Let's go dong. Sinting sih selalu muncul ya kalau ada Beletron. Ini keren nih, bentuk dukungan fans yang positif, bukan yang mencoba untuk melakukan provokasi, menjelek-jelekan tim lawan gitu. Di sini dia terus berusaha memberikan kalimat-kalimat untuk mendukung tim kesayangannya. Iya, sekarang mendukung tuh tidak harus dijatuhkan, teman-teman. 2 jempol buat Min Sinting, buat teman-teman juga yang ada di rumah yang di kolom komentar Buyah juga. Ayo dong keluarkan juga pantun-pantun keren kalian, nantinya bakal kita bacakan. Tapi kita langsung fokus dulu ke penalti sebentar. Cecilion dan juga Valentina. Ini mirip banget sama game yang pertama tadi. Betul, bahkan posisinya juga dari Alter Ego Next mereka masih memilih untuk second pick ya. Yap, Altrigonic kan karena memang dia kalah, jadi dia berhak memilih untuk game yang kedua dia mau first pick atau second pick, dan memang dipilih second pick nih untuk Alter Egonix. Tapi Stacy lagi-lagi gak dikasih hero nyamannya, yaitu Roger yang memang langsung dibuka di ban gitu saja sama teman-teman dari Beletron era. Another hero Eve yang juga ditutup sama Alter Egonix. Oke, Eve gak boleh dikasih karena balik lagi ya, overpower dan lebih dimaksimalkan untuk utility-nya, lebih kayak ke sisi ya, slow, dan juga dia punya area of effect dari real world manipulation-nya. Dan kita lihat juga satu band terakhir dari Beletron era sebelum memasuki ke dalam first big phase, ternyata Estes lagi dan lagi sama seperti game yang pertama. Ini menjadi pilihan yang Matilda, mirip banget sama game yang pertama, dan harusnya kalau memang sama Matilda nih, tapi kita nggak tahu. Kalau Matilda di ban maka tuh baru akhirnya Pakito ditutup, karena memang sengeselin itu dan memang harus di-respect banget sih untuk Beletron era. Bukan karena hero-nya ini overpower, tapi karena ada 5 pilot yang bisa mengendalikan Pakito. Daripada nantinya dibikin bingung, dibikin fleksibel, kayak at least mendingan di-respect aja dari seorang Pakito itu sendiri. Benar. Tapi Beatrix, Matilda, Edith ini benar-benar free banget untuk digunakan. Iya, termasuk Lilia dan juga seorang Lolita. Betul, sebenarnya kalau mau juga masih ada kayak Esmeralda atau Yuzong yang biasanya suka banget di-pick sama ladies. Tapi kalau Beletron ngelawannya Alter Ego, mereka lebih suka ngambil Beatrix karena mereka nggak mau kasih Fancy Nancy mendapatkan Beatrix. Dengan Beatrix kan menjadi hero nyamannya fans Nancy ya. Ya, betul. Kalau kalian ingat juga di WSL season lalu, Beatrixnya tuh buset. Oh, bantai-bantai bos. Yo, sampai miniak kan dulu. Iya. Ya kan dari fans Nancy itu sendiri. Ya, makanya dia nggak mau ngasih ke Beatrix yang bisa digunakan oleh fans Nancy. But kita bakal lihat 2 hero yang memang free banget dari Alter Ego. Apakah Matilda, hero nyaman dari Run bakal muncul? Dan kalau ada Matilda, biasanya Edith juga bakal digunakan, atau let's say Matilda Esme, atau memang hero-hero yang lainnya yang mungkin bisa dikombo sama Alter Ego dan Matilda plus Lilia. Karena balik lagi Lilia tuh kalau lepas Alter Ego juga suka banget pakai Lilia dari Agatha itu sendiri. Dan kalau Beletron sih udah nggak mau ngasih ya Cecilion ya. Tolong, kemarin Agatha udah ketika menggunakan Cecilionnya sudah cukup memberikan momok yang menyeramkan. Jadi lebih baik di ban makanya. Dan 2 lagi dari Beletron era. Edith? Maybe? Gimana kok kalau Edith di-pick duluan? Rice atau... Enggak sih, kalau dengan adanya Matilda ini ambil lawan, mobilitasnya takutnya bakal lemah gitu loh. Tapi ya tergantung sama draft yang sudah mereka persiapkan. Karena dengan adanya Beatrix ini kan bakal fleksibel banget. Tapi ya Lolita yang menjadi counter dari Beatrix itu juga langsung di-pick. Apalagi memang, memang Matilda udah diambil sama Alter Ego nih. Akan tetapi Lolita ini juga merupakan hero yang baik untuk counter nantinya kalau ada Marshman dari Alter Ego atau yang lainnya. Dan adanya Esmeralda juga ini bakal nge-counter dari Matilda, karena Frost Moon Shield-nya itu bakal ngambil shield yang dihasilkan dari Guiding Wind. Tapi ini yang jadi kali kan turun-turun pakainya Lolita ya. Sekarang yang pakai Vivian. Apakah mau diajari? Buset diajari. Buset. Tapi memang kalau dari draftnya ya mendukung lah. Bisa dibilang Beletron era mendukung banget untuk ambil Lolita. Tapi kita lihat satu hero lagi dari Alter Ego apa yang bakal diambil di Karina kah atau mulai yang lainnya. Bane lagi muncul untuk Stacy. Wow. Nih, agak mirip sama komposisi yang pertama juga ya, dimana masing-masing dari tim sama-sama menggunakan Beatrix Esme. Dan kalau buat Alter Ego mereka sama-sama pakai Lilia sama Bane. Yang beda itu cuma di romernya aja.
Kalau Beletron dia ngamanin Lolita, Alter Ego Nyx dia ngamanin Matilda. Wah, ini juga ada perbandingan nih. Bang Now dan juga Bang Isna. Wah, GPM-nya sih memang dipegang sama Isna ya. Tapi Dikit. team fight participation-nya lebih Now. banyak Now. Now lebih sering untuk join the team fight untuk ke-backup teman-temannya juga dibandingkan memang Valanir yang memang sengaja bermain di lane yang jauh sih. Kayak dia sendirian, dia tuh benar-benar melakukan misdirection. Terutama karena memang kebiasaan dari Belatron era itu adalah metode kuadran. Betul. Meta Yi Xiongxing. Yu Xinjin kalau katanya Ranger Emas ya. Ya, Yi Xiongxing bakalan langsung aja di ban oleh teman-teman dari Alter Ego Nyx, nggak mau kasih ke Vival karena balik lagi. Waktu itu bahkan kalau nggak salah ada yang sempat menggunakan Yi Xiongxing di God Lane. Siapa? Ada waktu itu kok, tapi bukan di WSL. Oke. Lanjut di satu hero lagi yang bakal ditutup sama Belatron era. Apa yang mau mereka pilih? Kalau kita lihat XP laner ya, hero-nya Nao nih belum terlalu muncul. Dan dari Alter Ego Nyx mereka juga harus nge-ban jungler plus mid laner. Kalau memang dari jungler kayaknya udah nggak ada yang terlalu berbahaya lagi sih. Mungkin Roger. Tapi itu bukan momok yang menakutkan juga. Atau malah Link, karena di sini nggak punya locker loh. Kayak udah lama nggak ngeliat Link Vival muncul lagi di terakhir minggu pertama kalau nggak salah Vival pakai Link. Dan kebanyakan juga kadang-kadang kalau nggak di respect nggak memungkinkan untuk dimainkan dengan komposisinya gitu. Kalau Lancelot sih dia harus benar-benar early banget sebelum Lilia-nya punya Black Shoes. Tapi habis itu kayak kalau dia menangkap Matilda juga kayaknya kurang wise gitu. Since Matilda juga movement speed-nya cukup cepat ya teman-teman. Bisa nggak ya karena Pasha udah di ban. Ini berarti satu high ground hilang, satu area of effect yang harusnya bisa mendukung teman-teman dari Belatron era. Langsung aja dibuang Popol dan Kupa. Ya, karena Popol dan Kupa plus B. Kalau sampai muncul di line of down itu Waduh. PT bongkar turret sejahtera yang bakal langsung dihabisin. Dan sebenarnya masih ada Luoyi yang mungkin bisa digunakan sama Belatron era sih. Dan Luoyi juga hero yang mengerikan untuk memberikan efek crowd control dengan rotation, dispersion, apalagi dengan diversion dia bakal kayak fleksibel banget untuk bisa pindah-pindah map. Tapi kita nggak tahu, nanti kita bakal lihat aja kan Alter Ego Nyx saat ini yang bakal pilih dulu. Apakah hero-nya Now atau hero-nya Fancy dulu? Oke, kalau menurut aku kayaknya hero-nya Now dulu masih. Kalau hero-nya Now apa nih? Yuzhong? Ya, Yuzhong boleh. Ruby lagi. Ya, karena Ruby nggak di-ban juga kan. Jadi kayak, well, it Bagus works. sih. Benar. Karena gini, Ruby itu kan dia bisa meng-cancel nantinya Numenon Blast, bisa nahan Esmeralda-nya Isna juga kalau memang dia bakal sembarangan masuk. Jadi wise choice lah untuk pilihan Ruby dari Alter Ego Nyx. But kita lihat dua hero terakhir. Mid laner plus jungler yang belum memang diambil sama Belatron era. Kalau melihat dengan adanya Ruby, dengan adanya Big, kayaknya memang lebih enak hero yang memiliki jarak sih. Tapi Isansen udah di-ban nih, jadi Isansen nggak bisa. Ataukah Granger yang bakal muncul? Wah, Granger sih kalau kemarin terakhir track recordnya kan emang lebih banyak dipakai sama Stacy ketimbang sama Vival. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau mereka bisa ngamanin walaupun Nah, dia bener. linknya keluar lagi. Panjang linknya tadi baru dibilang kayak udah lama gak ngeliat Bener. linknya Vival ya. Vival. Dan akhirnya pun muncul bersama juga dengan Edith yang bakal mengisi di area XP lane harusnya atau jadi mid laner sih. Tergantung. Kayak ini bakal Valanir atau malah Cini yang pakai. Tapi kita lihat satu hero terakhir God laner yang bakal ngisi buat Alter Ego Nyx. Kalau ngelihat kayak gini sih God laner Marksman kalau nggak punya crowd control bakal bahaya banget sih. Karena linknya bakal dengan siap mengintai dari atas tembok siapa yang bakal ditusuk Yor. Paling mentok Brody nggak sih kok yang punya coercive strike, tapi ternyata enggak, mereka Lunox saja. Tapi pilih Lunox nggak ada marksman loh. Alter Ego Nyx. Tapi kan ada Lunox sih. Untuk Iya. late game-nya bakal kuat dan untuk jeborin turret sebenarnya ada Bane. Ya let's see lah bagaimana strategi mereka. Terutama kan ada 3 hero tebal yang butuh penetration dari hero yang diambil sama Alter Ego Nyx untuk bisa menumbangkan mereka. And this is it. Dari draftnya sih jujur kalau tempo didapatkan oleh Belatron di early game maka kelihatannya bakal 2-0 kalau memang tempo didapetin. Tapi balik lagi, kalau sampai middle to late game, draft dari Alter Ego Nyx sih not bad ya.
Betul, not bad. Tapi ya ingat juga Beton Era masih ada Beatrix-nya. Itu paling yang harus jadi concern mereka. Dan mungkin kalau misalnya dengan draft yang seperti ini, Kolius, gimana nih caranya supaya Alter Ego Next bisa mendapatkan 1 poin? Banyak banget sih caranya, tapi yang paling penting adalah supaya kalian tidak kena spoiler. Langsung aja pindah nonton di Puya karena delay lebih cepat dan bisa dapat diamond. Karena kenapa? Gak nonton, gak dapet diamond, gak Gak Puya. punya. Sampai kali ini Agathanya dicicil-cicil itu memang resek banget kalau udah Beatrix yang ada di mid lane. Poking ability-nya itu sendiri tuh benar-benar ngeselin sih. Dia bisa bikin tadi Agatha tinggal 1 bar aja sih. Tapi Vivian tetap maju dengan charge-nya. Untungnya belum mau dilepaskan pentungannya. Dan buat teman-teman yang lagi pengen belajar trading, langsung cari tahu tentang Oxtrade ya. Betul sekali, karena kalian bisa mulai trading dari Rp10.000 aja nih. Tapi kalau ngeliat dari pergerakannya, ternyata link dari seorang Viva bakalan langsung mengamankan sementara itu Cini dan juga Vivian. Bahkan berhasil mendapatkan first blood atas seorang Run. Run-runnya pun langsung ditumbangkan karena tadi sepertinya Run-run berusaha untuk nge-cover bot lanernya nih atau Lilianya. Meanwhile the mid lane ini Agatha benar-benar di pressure, dibikin nggak bisa untuk melakukan rotasi. Sehingga dari seorang Cini plus dari Vivian ya, ini mulai jalan-jalan pelan-pelan nih ke arah top lane yang akan memberikan pressure juga supaya nanti kalau ada yang sembarangan lewat bakal langsung dipanis. Betul sekali, nggak boleh langsung sembrono ya tentunya. Tapi dengan Falan gitu, baru saja membeli 1 sepatu physical defense. Dan Vivian langsung aja tough boots bersama dengan Cini karena memang lawan landingnya lebih banyak ke Agatha dan juga Run ya, yang mana dua-duanya juga magic, jadi itu memang penting. Tapi di arah top lane udah mulai ada pergenggingan terutama untuk Run karena waktu save-nya karena ada bahkan langsung menjadi makanan untuk seorang Link dari Vival. Tadi Deadly Cat sempat di pop up tapi memang nggak bisa menyelamatkan dirinya. Di sini Nao juga masih what situasinya dengan Volumir dan di arah mid lane Agathanya dipenuh sama seorang Vivian yang membuat Agatha harus menjaga jaraknya kembali, tidak bisa terlalu maju. Meanwhile the top lane Falling Star Moon dari seorang Xiao mencoba untuk mengajar ke arah Fancy Nancy. Run pun datang mencoba untuk ke-backup dengan Guiding Wind dan juga Soul Bloom-nya. Saya kaget kira gempa lagi, ternyata Virgi goyang-goyang. Mohon maaf kaki saya teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat juga nih dari Anau udah mulai ada bibit-bibit ganking yang langsung aja dihantam dengan charge tapi masih bisa flick out. Namun Cini bakalan menjadi makanan sepertinya. Malah I'm offended-nya gak bisa memberikan buah kepada teman-teman Alter Ego Next. Memang sudah harus tertek dari tangan Cini sih karena tadi posisinya HP juga sudah sekarat gitu loh. Apalagi di sini objektif kelihatan dari early game Beton Era mendapatkan early temponya nih ya. Jadi dia bisa benar-benar snowballing banget sih. Ini yang bikin bahaya banget. Tapi di arah top lane Shell yang mulai diincar oleh 3 hero sekaligus diajar dengan ratingnya. Ternyata dan dia pun gak bisa selamat. I'm offended menuju ke arah Valanir. Tapi Don't Run Walking yang gak connect. Bahkan Valanir di sini berani banget untuk memotong. Dan Agatha yang sembarangan lewat ternyata dengan mode shotgunnya langsung di take down sama Cini. Happy birthday! Keluar hilang langsung. Itu benar-benar tinggal sisa setengah bar doang. Tapi ini Vivian juga coba untuk nge-charge ke arah seorang Run tapi masih bisa mundur. Blast langsung aja ternyata. Walaupun terkena stun, Guiding Wind masih bisa menyelamatkan seorang Fancy Nancy. Well, 3 versus 3 di area top lane yang membuat mereka harus sedikit bertahan dengan mode defensifnya karena Beton Era saat ini unggul gold sekitar 2000. Dan terlihat dari Agathanya nggak bisa dikasih muter. Vival pun sudah mulai mengintai di area tembok sana. Ternyata dia ke arah jungle karena di atas terlalu berbahaya. Mereka bersembunyi di balik turret nih. Iya, tapi lihat juga ini dari Cell-nya tadi bahkan coba untuk nyari informasi ya. Dan itu agak serem banget sih dengan posisi yang sangat ofensif. Apalagi tadi Cini dan juga satu orang lagi dari Vivian. Tadi nggak begitu jauh posisinya. Dan ini Cini juga bakalan coba untuk cicilin pastinya ke arah seorang Agatha. Tapi purple-nya ini belum disentuh sama sekali sama teman-teman dari Alter Ego Next. Agatha dipaksa harus menjaga loh, tapi susahnya adalah dengan adanya Vivian dan Cini ini bakal jadi hal yang cukup menantang kalau kita bisa bilang. Guardians of Bulwark dari Vivian berusaha untuk mencoba menahan nih pergerakan dari Alter Ego Next. Tapi Numenon Blast sudah mulai di cast dan juga masih ada Deadly Catch. Purple buff-nya masih bisa diselamatkan dengan Retribution. Dan di arah top lane, Link-nya pun berusaha untuk masuk. Falling Star pun menuju ke arah Fancy Nancy yang sendirian. Apakah bakal ditusuk Black juga udah mulai dikeluarkan. Masih ada Tempest of Blade dari seorang Viva. Tapi sepertinya
Vival masih mencoba untuk mengocek dan fast hack-nya langsung dikeluarkan. Langsung ditembak juga dengan circle eagle dari seorang Run yang sendirian. Dijepit sama 3 hero di chart. Vival pun langsung datang lagi. Tusuk Yur. Run pun tumbang. Vival ternyata masih bisa menyelamatkan dirinya juga karena bersembunyi dari balik rumput dan hilang dari radar seorang Agatha. Berarti kalau kena 1 atau 2 hit lagi dari Darkening-nya, itu udah nggak bisa selamat sih dari kasus outnya seorang Agatha ya. Cuman ngeliat di arah top lane juga memang masih cukup seru dengan adanya dead package dari seorang Stacy yang sempat membersihkan minion wave. Tapi Nao dan juga Isna nih benar-benar ya, dua abang-abang preman yang ada di bottom lane nih sama-sama kuat banget sih. Jadi kalau udah menit 5 gini, Nao harus sudah bisa mulai join the team fight sih. Kalau enggak, Alter Ego ini bakal bertarung untuk kembalikan tempo. Apalagi sekarang beda gol 3.000 di menit yang 5 ini merupakan kayak berita buruk untuk mereka. Tapi Conceal, Vivian udah mulai ngintai-ngintai aja. Dari Alter Ego ini terlihat bermain secara defensif di belakang. Haskell baru diamankan sama Nao, tapi Alter Tatarat benar-benar dicicil sama teman-teman dari Beltron. Lumayan 16 sebagai connect ke Fatiro, dan yes, connect ke Fatiro dari seorang Vivian. Langsung di-charge, masih ada Polisan pun untuk follow up Stacy dari sekarang banget, tapi ternyata Circle Eagle langsung dikeluarkan karena tadi lumayan 16 bagus banget, tapi sayang yang follow up cuma 1 orang. Betul sekali. Dan bagusnya juga teman-teman dari Alter Iconics nggak ngelanjutin untuk ngejar ke atas seorang Jal karena Cini udah standby loh. Walaupun setengah darah, tapi kalau dia udah siap, apalagi masih ada ultimate juga ketika dia men-spray dengan biru, takutnya malah menjadi bulan-bulanan nih dari teman-teman Alter Iconics. Dan kalau kita lihat juga nih, Tarko udah bakalan langsung diamankan dia sama seorang Vival tanpa adanya kontes. Bahkan nggak perlu ngeluarin retribution. Kalau dilihat dari pergerakannya sih, dia udah cukup berani sih, karena dia benar-benar ngintai di tembok. Kalau sampai sembarangan dari Alter Iconics itu ada yang lewat, dia bakal coba ngetuk nge-punish. Apalagi memang lockernya cuma Nao, dan Nao di sini ditahan banget sama Valandir, membuat dia nggak bisa join. Tapi saat ini mereka mencoba untuk fokus ke outer bottom turret, dan yes, pasti berhasil didapatkan walaupun pertukarannya sangat amat mahal. Di outer middle turret yang dihancurkan sampai veteran era bakal membuat mereka pede melakukan invasi dengan konsilnya, mencoba untuk bergerak ke area bottom lane. Nao pun dibentuk, tapi flick out dari seorang Nao berhasil untuk menyelamatkan dirinya. Yes, dan dia pun tadi udah benar-benar peka banget. Dia udah tahu daripada di slow, langsung aja dia langsung freak out. Dan kalau ngeliat di area mid lane-nya, ini bakal di pressure juga sih sama teman-teman dari Veteran Era. Apalagi di top lane udah mulai coba untuk di-clear sama seorang Winston Sino. Tapi harus hati-hati, jalannya udah mulai cukup sekarang. Stacy harus mundur ke belakang nampaknya. Orange buff mungkin harus direlakan. Tapi Circling Eagle-nya juga ke arah seorang Valani. Dunton masih bisa selamat, namun tidak bisa menjemput pulang ke arah seorang Agatha. Well, Cini-nya pun sakit banget, bahkan ultimate dari Nibirunya berhasil untuk mendapatkan double kill. Nao datang dengan memorinya yang mulai dikeluarkan menuju ke arah Cini supaya dia tidak bisa kabur, tapi ternyata Cini langsung berlari seperti Makibau yang langsung di pacuan kuda. Betul sekali. Kayaknya gak ada yang tahu deh gue ngomong gitu. Tua dong gue ketahuan. Hari-hari. Cuma Mimin produser doang yang paham ya. Tua banget nih gue ya. Ya ampun Kolius, mohon maaf nih kami generasi muda. Kartun dulu soalnya ada sempat di, ya udahlah yang bisa dibahas. Iya. Ya ampun, kelihatan wes tua. Tapi ini mulai bergerak secara bersama sih. Nao pun memang terlihat sedikit terlambat untuk join teman-teman ini, karena memang tadi Valandir berperan dengan baik untuk menghambat Nao supaya tidak melakukan rotasinya. Apalagi Lord Camp Buya sudah menunjukkan bahwa Lord sudah hadir. Veteran Era pun sudah dalam mode setupnya, dan sepertinya bakal coba colek-colek ataupun melakukan team fight kecil-kecilan, karena memang goalnya ini lumayan jauh, dan harusnya kalau terpancing bagi Alter Iconics yang sembarangan masuk, maka itu bakal jadi bencana buat Alter Iconics. Betul, karena sekarang selisih networknya itu sekitar 5.500, dan itu lumayan lah ya. Kalau dibagi 5 sekitar 1.000, setengah item lah kita bisa bilang kalau per orangnya. Tapi Stacy baru saja mengamankan satu buah pistol ya, dan ini berarti penetrationnya akan semakin besar. Tapi harus hati-hati, dari area top lane sudah mulai datang nih teman-teman dari Alter Iconics tentunya, karena sudah mulai melakukan defensif juga, terutama Nao. Waduh, cicilannya sakit banget. Apa saja connect ke arah seorang Cini, masih bisa di take down nampaknya. Shutdown diamankan oleh seorang Agatha di samping. Vival mengamati dari samping. Itu harus hati-hati sih teman-teman dari Alter Iconics. Sekali kepisah bisa dimakan sama Vival. Ini off position dari Cini yang ngebuat sayang banget, karena memang Lordnya juga udah mulai hadir.
Dan tanpa adanya sini, mereka kekurangan DPS untuk menghancurkan semua turret yang tersedia. Mungkin bisa dengan Primal Red-nya Valnir, Iya. tapi Fancy Nancy pun mulai datang. Dan kali ini Vivian sendirian menggunakan charge-nya. Cel pun di belakang dalam posisi yang standby kalau memang terjadi fight. Terjadi one to one situation, Primal Red juga udah mulai digunakan. Dan mulai dihajar dan itu sakit banget. Bahkan Fancy Nancy pun tidak bisa bertahan dan dia pun langsung tumbang. Run yang datang ke backup. Telat banget karena dari Fancy Nancy sudah keburu kena takedown. Apalagi Lordnya masih hidup. Sini ternyata keburu hidup juga untuk join the team fight. Dia bakal dengan mode birunya berusaha untuk nyicil-nyicil. Lordnya masih berhasil untuk dihabisi, tapi minion dari wave middle mulai masuk ke tengah dan Deltron gak mau terlalu terburu-buru. Betul, tapi lihat gimana itu dari seorang Cini terus-menerus mengeluarkan snipernya dan itu sakit loh ke arah turret. Tapi karena masih ada protection juga ya, jadi nggak begitu sakit. Kecuali ketika tadi pas minionnya masuk itu benar-benar kayak sekotak dari turretnya sendiri habis sih dicicilin sama sniper dari seorang Cini. Pelan-pelan dia bakal nembak lini depannya kalau memang ada yang lewat sembarangan ya. Tapi balik lagi di sini juga Stacy dia belum tertekan sama sekali. Tandanya goldnya harusnya udah mulai cukup banyak. Apalagi nanti dengan crab cannon dengan pasif dari Bane ini juga bakal bisa cepat banget untuk clear minion dan terutama memberikan damage yang cukup sakit ke teman-teman Beletron era. The problem is mereka gak ada hero yang bisa damage tapi bahkan Vival tuh pede banget. Masuk aja udah, saya bodo amat, gak ada yang bisa ngelock soalnya. Karena dia sendiri juga levelnya udah 13. Dia satu level di atas Stacy dan sisa yang lainnya itu cuma level 11, 10. Jadi kayak that's why dia pede gitu loh kok. Bahkan sekarang dia level 14. Sedominan itu dari linknya seorang Vival. Salah satu comfort pick dia juga sih yang kita bisa bilang ya. Tapi kalau ngeliat teman-teman baru saja mengamankan dominance Ice. Yang ini berarti dia bakalan sedikit menghambat lifesteal dari Valnir kalau misalnya deket ya. Dan juga Esmeralda dari Chell. Dan mungkin nanti kalau kita dengan posisi yang seperti ini, teman-teman dari Alter Ego Nyx sudah nggak boleh sembrono lagi sih. Harus pelan-pelan mereka Sabar. lebih disiplin walaupun memang agak berat sih untuk ngebalikin apalagi di freeze lane seperti ini dari Beletron era yang ngebuat mereka bahkan nggak bisa maju dan Lordnya pun sudah mulai hadir. Agak tanggung nggak sih tunggu 10 detik untuk Iya. jadi menit 12 Makanya baru ini bakal mereka dicetak. lagi ngambilin purple buff-nya juga kan. Dan ini Vivo udah ngambil 2 purple buff loh. Dari milik dia dan dari milik Alter Ego Nyx. Sekarang untuk Lordnya sendiri sudah enhance dan ini udah bakalan langsung menjadi objektif selanjutnya bagi teman-teman Beletron era. Yap, bahkan tanpa adanya gangguan karena memang zoning out dari Vivian benar-benar baik yang membuat Alter Ego Nyx di sini kayak nggak bisa bergerak sembarangan karena takut ada di reruntuhan sampai akhirnya masih berhasil diambil. Aduh, ini apa ya, mereka bakal ngandelin lagi Fancy Nancy untuk clear wave minion, tapi base turretnya at least bakal hancur minimum 1 sih, tengah itu bakal hancur harusnya. Apalagi Lordnya bisa ngecek dan dari item build-nya juga udah terlalu tebal dari Valnir, udah sakit juga dari Cini dan juga Vival. Sedangkan kalau dari Bane-nya udah ada Malefic Roar, War X, bergerak kayak Endless Battle. Udah lumayan sakit, tetapi belum cukup untuk bisa memberikan damage yang bisa dibilang tuh untuk menangin team fight besar kalau memang Bane-nya masih bisa bertahan secara lama sih. Tapi seenggaknya kalau buat Vival sendiri dia kan bakalan engage fight yang misalnya sudah diinitiate oleh teman-temannya. Jadi dia datang sebagai finisher. Nggak harus yang nge-solo kill gitu ibaratnya atau ngeduel langsung gitu. Tapi ternyata Lord udah bakalan langsung noprak dan hilang sudah. Inhibitor mid turret milik teman-teman dari Alter Ego Nyx. Stopnya udah bakalan coba untuk dihantam tentunya dan berhasil didapatkan. Tersisa inhibitor bottom saja milik teman-teman dari Alter Ego Nyx karena masih coba untuk dijalankan dulu dari minion wave-nya. Dan Apalagi Lordnya masih hidup, itu super minion pun masih ada. Dan ternyata memang dari Alter Ego Nyx gak terpancing di depan walaupun Nao-nya masih berusaha untuk menahan Chell supaya dia tidak terlalu masuk damage. Tapi Council udah mulai di pop up, masih ada lagi nomor blast connect ke arah 2 hero, langsung di follow up sama seorang Vivian juga dipentung begitu saja. Bahkan Vivala sendiri maju di arah depan dengan ditusuk-tusuk, masih ada Tempest of Blade berusaha untuk menghindari karena dari 12 karat banget dan Vival masih survive. Sedangkan dari Alter Ego Nyx juga belum ada yang ter-take down. Minionnya sudah mulai masuk semua, tapi dari Beletron era terlalu banyak hero yang sekarat. Mereka lebih milih untuk pulang karena telah berhasil juga untuk dapetin 3 base turret. well, improvement karena mereka nggak perlu
lagi untuk trading dengan satu nyawa dari player mereka. Tapi seenggaknya nih untuk Alter Ego Nyx mereka harus bisa melakukan defensif sekuat tenaga. Karena mereka punya inhibitor sudah hancur semua. Hanya tersisa base satu aja. Dan ini dia tadi combo yang ciamik banget yang memang dikeluarkan dari Numenon Blast. Dan juga follow up Falling Star Moon. Langsung juga ada Tempest of Blade yang langsung di follow up oleh seorang Viva. Dan ini Cininya benar-benar kayak sekali lagi, setiap dia udah ngerasa darahnya udah tinggal 3-2 bar, dia langsung flip out. Itu langsung kelihatan di instant replay by Lita tadi ya. Betul. Dan kita lihat dari Chell juga langsung Falling Star Moon menuju ke arah depan sana. Now pun hanya untuk jaga jarak aja sih. Karena Chell di sini juga udah terlalu sustain, membuat dia juga gak gampang ke take down kalau sampai mau dikeroyok, malah yang ada buang resource dari lawannya. Dan dari dari Balaton Era sih harusnya bakal coba untuk musir pelan-pelan dulu Alter Ego Nyx sampai nanti dalam 20 detik lagi Lord yang di menit ke-15 ini bakal spawn. Yes, ini masih harus menunggu juga tentunya karena sebentar lagi sekitar 10 detik lagi nih baru mulai spawn. Dan teman-teman dari Alter Ego Nyx mereka udah mulai bisa harusnya mulai ngekontes sih, walaupun ini agak berat juga karena selisih networknya semakin jauh ya, 11.000 nih Kolius. Yap, 11.000 di menit yang ke-15. PR yang gede bagi Alter Ego Nyx karena untuk bisa memberikan momentum juga mereka butuh item, mereka butuh level dimana yang baru level 15 baru Stacy dan dia pun belum ter-take down. Tapi ini dia, Lordnya udah mulai spawn dan pergerakan dari Balaton Era mulai coba colek-colek. Now yang mencoba untuk open map sepertinya langsung disadari oleh Chell dan juga Valanir yang langsung maju ke depan. Tapi Run dia mencoba untuk maju lagi pelan-pelan karena Now-nya di sini mencoba untuk menambah dengan Run walking. Run pun masuk ke area Lord. Rivalnya mulai sedikit demi sedikit dimundur ke arah ke belakang. Numenon Blast connect karena 3 hero sekaligus. Bahkan langsung di Falling Star Moon dan Agatha pun tumbang. Masih ada lagi Stacy yang harus ditumbangkan. Now dan juga Fancy Nancy berusaha untuk kabur ke arah belakang, ternyata tidak bisa karena Fancy Nancy ditumbang. Double kill dapat oleh seorang Cini dan Vival pun langsung menusuk seorang Now. Hanya tersisa Run gak bisa kabur dan bahkan triple kill. Tidak bahkan Cini termasuk wipeout juga diambil. Base-nya terbuka lebar bagi Balaton Era dan harusnya ini bisa menjadi kemenangan 2-0 bagi Balaton Era. Yes, masih dengan tas-tasnya tentunya. Tapi congratulations anyway untuk teman-teman dari Balaton Era karena sudah berhasil mendapatkan 2-0. Sekaligus nice try juga buat Alter Ego Nyx karena